semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Cerah banget ya hari ini di rumah aku, di daerah aku maksudnya. Hari ini aku mengawali aktivitas aku dengan ngemil sedikit sama ngopi. Karena pagi tadi aku salah aktivitas nih. Jadi pas suami berangkat kerja tuh aku ketiduran lagi gitu teman-teman. Terus pas bangun rasanya tuh yang kayak kelayangan, terus agak pusing gitu ya, rada mual juga. Biasanya aku nggak pernah ketiduran lagi sih. Jadi kayak pas suami kerja memang aku agak leyeh-leyeh, tapi mungkin karena semalam itu tidur malamnya agak larut malam gitu, jadi kayak mungkin kurang tidur atau apa, padahal udah bangun gak asik dan seger, tapi nggak tahu lah tiba-tiba ketiduran aja di sofa ini, dan juga pas bangunnya udah yang pusing. Jadinya aku sebelum mandi aku bikin kopi, terus habis mandi kayaknya enak deh ngemil dulu biar pusingnya hilang. Kebetulan ini ada jajan pasar yang suami aku bawa semalam, jadi pas ngambil di tempat ngambil barang di tempat orang yang produksi jajanan pasar ya. Teman-teman gimana nih cuaca di daerah teman-teman hari ini? Cerahkah atau masih hujan? Ini udah mau masuk pertengahan bulan November ya, yang mana nggak lama lagi nanti kita juga masuk akhir tahun di bulan Desember 2023. Lalu dari Desember itu 1 bulan lagi udah yang tahun baru. Kayaknya tuh setiap tahun kita jalani dengan cepat, dan setiap awal tahun kadang-kadang kita suka bikin resolusi atau goals gitu ya, keinginan-keinginan apa aja yang kita capai. Nah aku juga seperti itu, padahal kadang-kadang tuh suka waktu kelewat cepet aja. Resolusi di tahun ini tuh kayaknya belum tercapai, keinginan-keinginannya belum terwujud semua, tapi kayak yang udah mau kelewat aja tahun ini, terus juga beranjak di tahun barunya. Rasanya jadi mikir waktu yang terlewati begitu cepat atau kitanya yang berjalan begitu lambat. Nah, belajar dari hal itu, sekarang aku kalau membuat resolusi maupun goals yang ingin dicapai pada tahun tersebut atau pas tahun baru itu, aku mulai menyederhanakan apa saja sih impian dan goals ataupun resolusi yang aku ingin raih dan aku ingin wujudkan di tahun baru. Jadi sekarang tuh untuk resolusi atau impiannya nggak melulu yang berbau materialistik ataupun harapan-harapan yang terlalu besar. Ibaratnya di dalam tahun baru nanti, tahun yang akan kita jalani, kita bisa belajar lebih dewasa dan lebih sabar dalam bersikap aja tuh udah yang menurutku pencapaian yang luar biasa. Karena sebenarnya pengendalian diri itulah yang kadang-kadang suka mengalahkan ataupun menghambat dari perjuangan diri kita mewujudkan impian-impian yang kita harapkan. Aku mau berbagi pengalaman, ini pengalaman pribadi, mungkin ada yang sama ataukah mungkin ada yang kebalikan dari pengalaman yang aku alami. Jadi dulu sebelum menikah, kayak setiap entah tahunnya atau setiap, kalau aku mah tahun barunya gitu Ramadan ya, karena patokanku kalau dapet rezeki yang lumayan itu pas bulan Ramadan kan. Jadi tuh setiap tahunnya kayak pengen punya impian untuk membeli sesuatu ataupun mengupgrade sesuatu, entah itu apa aja lah yang berbau materialistik ya, entah itu kendaraan ataupun apa. Segalanya kayak berjalan lancar karena mungkin dulu kan masih sendiri, terus juga kalau belum menikah itu belum ada kebutuhan yang signifikan atau kebutuhan yang pokok karena kita masih hidup bareng orang tua ya. Meskipun aku yakin orang-orang yang sudah belajar mandiri, entah itu dalam bekerja maupun berwirausaha, biasanya juga tidak terlalu merepotkan orang tua, berusaha gitu ya, berusaha tidak untuk merepotkan orang tua. Tapi memang aku alami sendiri setelah menikah gitu. Jadi tuh kayak lebih berjalan lambat, terus padahal udah mencoba untuk produktif. Kayaknya tuh untuk mencapai sesuatu nggak butuh waktu setahun, tapi butuh waktu yang lebih dari setahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan ada satu goals aku yang udah aku rencanakan dari dulu tuh sampai sekarang belum terwujud. Kadang aku suka memikirkan maupun menyalahkan keadaan ataupun merenungi apakah memang langkahku yang terlalu lambat atau waktu yang berjalan terlalu cepat. Sampai pada akhirnya ketika kita terlalu mendalami dan memikirkan hal tersebut, nanti ujung-ujungnya malah akan menyalahkan keadaan maupun menyalahkan orang lain.
Dan akhirnya sekarang aku jauh lebih menyadari dan bisa berdamai dengan diri sendiri maupun keadaan, istilahnya jauh lebih berkesadaran bahwa setiap impian yang kita tanamkan pada diri kita itu tidak memiliki kesalahan. Namun kapan impian itu dapat terwujud, yaitu udah bagian dari takdir ya. Yang penting kitanya udah berusaha, berdoa semaksimal dan sebisa mungkin. Untuk sekarang ini aku jauh lebih bisa menyadari dan jauh lebih bisa melek bahwa status yang kita jalani sebagai berumah tangga adalah status baru, di mana tugas-tugas dan juga pengalaman-pengalaman baru, banyak sekali hal-hal yang belum kita temui sebelumnya. Maka dari itu ini adalah perjalanan yang sebenarnya harus kita lalui atau harus kita jalani dengan enjoy. Semua ada plus minusnya. Yang tadinya mungkin sebelum menikah kitanya masih bebas dari segi waktu, bisa kreatif dan seproduktif mungkin. Setelah menjadi ibu rumah tangga, kadang-kadang memang ada beberapa bagian yang terbatas, namun juga ada beberapa hal baru yang patut kita syukuri karena itu adalah bagian dari kebahagiaan dan juga pengalaman baru. Sekarang udah gak pusing lagi dan juga bertanya-tanya kenapa impian ataupun goals dan resolusi kadang-kadang tuh seperti berjalan berlawanan arah. Padahal yang harus kita sadari adalah segala macam tantangan yang ada di dunia ini bisa dijadikan pelajaran agar bagaimana kita lebih siap untuk menyongsong maupun menyambut impian yang lebih besar lagi. Karena yang namanya udah berumah tangga, udah berkeluarga, pastinya visi misi dan tujuan kehidupan itu udah bukan menjadi milik individu atau pribadi, melainkan udah satu tim. Bagaimana caranya kita bekerja sama untuk mewujudkan harapan dan impian-impian tersebut dengan jalan yang penuh dengan kekompakan dan kesolidan. Kadang-kadang aku baru menyadari bahwa sebenarnya dalam perjalanan untuk meraih impian yang kita impikan sejak lama maupun impian yang besar, Allah juga menghadiahkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita tidak duga-duga dan kadang-kadang tuh kita lupa atau luput untuk mensyukurinya. Kita yang udah berumah tangga juga jadi lebih tahu bahwa tantangan hidup sekarang bukan tentang persaingan produktivitas antara individu satu dan juga yang lainnya, melainkan juga ada ujian-ujian yang sifatnya dasar seperti kenaikan bahan pokok rumah tangga, terus juga ada pengeluaran tak terduga, pengeluaran sosial yang lebih banyak karena kita udah terjun di dunia lingkungan masyarakat yang baru yang seperti orang tua kita jalani. Rasanya setelah menikah dan berumah tangga, pengaturan mindset atau pola pikir itu menjadi hal yang sangat penting. Hidup rukun, tentram, berkecukupan, harmonis, damai, dan sejahtera, serta minim masalah aja rasanya udah bersyukur banget. Dan kadang-kadang kalau kita bisa menjaga ritme dari rumah tangga kita tersebut dengan harmonis, tentram, damai, dan juga jauh dari pertengkaran itu, Allah baru mengirimkan bonus berupa impian yang kita wujudkan sejak lama. Kadang juga kita udah lupa tentang impian tersebut. Nah, dari sini aku baru menyadari bahwa yang namanya rumah tangga adalah ibadah terpanjang yang pahalanya memang sangat besar kalau kita bisa menjalaninya dengan baik dan juga memang diniatkan untuk ibadah. Mohon maaf ya teman-teman, dari pembukaan awal video udah yang kayak curhat. Sebenarnya bukan curhat sih, tapi memang kayak pengen mengungkapkan isi hati saja. Siapa tahu dari perjalanan hidup rumah tangga yang baru seumur jagung ini mungkin juga bisa bermanfaat atau bisa untuk sharing untuk viewer aku atau teman-teman di luar sana. Nah, hari ini, siang ini tuh aku lagi kangen banget sama menu rumahan Deso yang udah lama banget aku gak masak karena kebetulan masakan ini aku suka banget tapi suami aku kurang suka ya. Jadi tuh aku kangen banget sama tempe goreng yang dibumbuin pakai bawang. Udah sih bawang sama garam aja, terus gak dipakein tepung. Terus juga pengen nyayur tege terong ya. Jadi tege terong itu adalah sayur berkuah tapi yang pedes gitu, nggak pakai santan sih. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe. Terus aku pakein terasi karena di sini aku nggak punya rebon dan bumbunya diulek. Untuk tempe gorengnya pun aku cuma pakai bumbu garam sama bawang merah sama bawang putih. Dan ini rasanya enak banget. Kalau
suamiku seleranya biasanya kalau goreng tempe lebih suka ditepungin. Nah, aku tuh kebalikannya. Jadi di sini memang kayak bukan tantangan sih, tapi memang yang namanya hidup berumah tangga kadang-kadang suka beda selera ya. Terus ini sih sayur terong, biasanya suamiku kurang suka sama terong. Tapi aku suka banget, jadinya ini nih kalau siang hari aku bisa makan karena kan siang hari aku sendirian nih di rumah, jadi aku karena saking pengen dan saking kangennya aku masak aja. Jadi masaknya biasa aja sih ya, bumbunya ditumis terus aku tambahin air, masukin si terongnya. Aku pakai terong ungu tapi boleh juga pakai terong hijau, sama-sama enak. Terus kalau yang mau tambahin daun salam juga nggak apa-apa, jauh lebih sedap. Bumbunya standar ya, kayak garam, kaldu bubuk, gula. Terus tadi pagi tuh aku oseng kacang karena memang selera suamiku lebih suka yang oseng-osengan sama kayak goreng-gorengan telur dadar gitu-gitulah ya, kayak nugget. Dan karena selama ini aku ngikutin selera dia jadi kayak agak bosen, makanya ini siang hari pengen masak masakan kampung, kangen banget dan ini rasanya enak banget. Nah, lanjut di kegiatan sorenya. Jadi ini aku lagi siapin masakan lagi untuk suamiku pulang kerja. Jadi aku pengen bikin ayam cili padi yang katanya lagi viral ya. Tapi nggak tahu ini resepnya bener apa enggak. Yang jelas si ayamnya ini aku pakai dada ayam. Aku pakai marinasi bumbu instan sih, pakai yang bumbu instan Kalasan ya. Tapi kalau nggak ada bumbu tersebut bisa kok dimarinasi pakai garam, kaldu bubuk, terus juga lada, atau mungkin bumbu ungkepan ayam juga bisa ya. Jadi si ayamnya aku potong-potong kecil-kecil aja sih. Sebenarnya lebih enak kan pakai daging paha ayam, cuman karena memang di sini suamiku tuh kalau makan bagian ayam di bagian dada aja, jadi ya udah aku pakai dada, terus juga kulitnya juga aku pisah-pisahin dari si dagingnya. Terus aku lumuri pakai tepung maizena. Ini masih pakai air ungkepan yang tadi ya, jadi udah gurih asin. Terus aku di sini goreng sampai ayamnya kering. Resep ini tuh berseliweran banget, katanya viral di TikTok ya, tapi nggak tahu ini bumbunya bener apa enggak. Katanya tuh dari Malaysia ya kalau nggak salah. Terus aku pakai bumbu yang untuk nanti sambalnya tuh pakai cabai, ada cabai merah, cabai hijau, cabai keriting, cabai cablak atau cabai rawit. Terus aku pakai bawang merah, bawang putih, aku potong-potong bawang merah, bawang putihnya biar muat si choppernya. Terus nanti aku chopper nggak pakai minyak atau nggak pakai air juga biar masih bertekstur ya. Kalau pakai minyak atau air tuh nanti bumbunya halus banget. Terus untuk aromatiknya aku pakai serai, terus daun jeruk sama daun salam. Nah ini aku chopper aja sebentar juga udah halus. Jadi tuh bisa diulek juga. Nah seperti ini. Oke, ini tuh si ayamnya udah garing gitu ya. Nanti bentar lagi mau aku angkat. Kayaknya ini kalau pakai sayap juga enak deh. Tapi kalau pakai sayap biasanya cuma aku yang makan. Nah ini aku angkat aja si ayamnya karena udah garing, udah mateng. Terus aku kurangi minyaknya dan juga aku tumis bumbunya, dimulai dari bumbu aromatiknya. Ada daun jeruk, salam, sama serai. Teman-teman kalau misalnya resepku ada yang salah, boleh ya diluruskan di kolom komentar kalau yang tahu resep aslinya. Sebenarnya kayak berseliweran tuh, cuman aku kayak mau buka resep yang asli lagi tuh kayak yang udah males, jadi aku awang-awangan aja gitu. Kira-kira seperti ini. Terus aku masukkan bumbu yang udah dicopper, aku tambahin gula, kaldu, sama garam. Udah deh seperti ini, diaduk-aduk bumbunya sampai mateng. Nah karena aku sayang tadi di choppernya ada sisa-sisaan bumbu, jadi tuh ini si bumbunya aku kasih air sedikit ya, kocakan chopper. Resep aslinya nggak tahu sih dikasih air apa enggak, tapi nanti juga aku masaknya sampai asat. Ada yang udah pernah nyoba bikin resep atau masak resep ini belum? Menurut aku rasanya enak sih, mirip kayak rica-rica gitu ya. Aku nggak kasih lada sih di sini, tapi rasanya udah enak menurutku. Terus ini ya dimasaknya tuh nanti sampai airnya asat dan bumbunya pekat, terus juga nempel gitu ke ayam-ayamnya. Kata suamiku juga ini enak sih rasanya karena mungkin ada aromatiknya ya dari daun jeruk, serai, sama si salam, jadi tuh sedep. Nah seperti ini mulai asat ya, aku aduk-aduk terus pokoknya biar nggak gosong dan sampai yang bumbunya tuh pekat gitu. Alhamdulillah ini udah mateng ayam cili padinya ala aku.
Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.